Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Beranda Pusaka Farm di acara Binter, Bincang dengan Peternak. Alhamdulillah, sesi kali ini kita bersama dengan Pak Rizky, owner dari Pusaka Dairy Farm yang lokasinya ada di Sumedang. Nah, buat teman-teman, kalau sesi sebelumnya kita ngebahas banyak hal ya, mulai dari persiapan beternak, teknis beternak, terus macam-macam yang bisa teman-teman lihat, termasuk penanaman lahan. Kali ini Pak Rizky akan menjelaskan inovasi yang dilakukan di Pusaka Dairy Farm. Nah, Pak Rizky, silahkan Pak Rizky, ini ada apa nih yang baru di Pusaka Dairy Farm nih Pak? Oke, Kang Arsa dan teman-teman semua. Jadi saya akan perkenalkan gitu ya. Ini alat bantu, Kang, ya. Jadi ini alat bantu kita dalam proses beternak. Gitu. Jadi khususnya breeding. Namanya itu adalah ram harness. Ram harness itu jadi kayak istilahnya itu apa ya? Harness itu kayak rompi gitu ya. Gitu. Ram itu kan domba jantan ya, gitu ya. Ram gitu ya. Jadi ini disimpan nanti di pejantan kita. Itu apa namanya, dipasangkan di dadanya pejantan kita, dan nanti ini ada pasangannya, itu ada namanya tuh krayon pewarna gitu. Nanti macam-macam warnanya nih, Kang. Kita siapannya ada yang warna hijau, ungu, dan biru, bahkan juga ada yang merah sih seperti itu. Nah, pasti kan bertanya-tanya nih, ngapain dia seperti ini, Pak, gitu ya. Ini kita Pusaka Dairy Farm kok repot-repot nyiapin ini ya, gitu. Betul, menggunakan ini. Jadi kita ini di semua pejantan kita, di sini ada 7 ya pejantan kita yang terpilih. Ini akan kita pasangi ini. Ini sangat membantu, Kang, di proses breeding, terutama di proses koloni kawin. Kayak yang biasa dilakukan ya, kawin koloni ini gitu. Jadi kan di kita nih ada 7 pejantan dan punya 7 kandang koloni, jadi kawin koloni seperti itu. Yang mana di situ kan kita campurkan antara satu pejantan dengan 10 sampai 15 betina selama 2 bulan gitu. Jadi ini banyak manfaatnya nih. Nanti hal teknis ada di scene berikutnya ya. Mungkin saya sedikit jelasin kenapa sih kok kita perlu ini gitu. Ya. Apa sih pentingnya dalam sebuah breeding, dalam konteks yang ini kawin koloni gitu. Nah, ini gunanya banyak banget, yaitu yang utama adalah kita bisa melakukan sebuah evaluasi kawin koloni dalam sebuah periode kawin koloni gitu, Kang. Nah, jadi ini nanti disimpan di dadanya, kemudian dipasang koloninya, teknisnya ya. Nanti pada saat misalkan si pejantan itu ngawin betinanya gitu ya, nanti akan di bokongnya itu akan ada warna. Berarti itu naik gitu, si pejantannya itu naik ke pada saat melakukan perkawinan gitu ya. Nah, kok si krayonnya itu nanti akan mewarnai si bokong si betinanya. Jadi kalau ada yang dikawin, betina yang dikawin nanti akan kotor sih, atau warnanya akan muncul di bokong si betinanya. Ya gitu. Nah, itu manfaatnya apa? Jadi dalam sebuah koloni misalkan ada 15 betina itu, nanti kelihatan nih mana yang berhasil dinaikin atau dikawin, dan mana kok yang bersih. Nah, yang bersih berarti itu belum dinaikin. Jadi seperti itu, yang mana ini bagus buat evaluasi sebuah periode kawin koloni, Kang. Jadi nanti bakal kelihatan tuh seberapa banyak persentase kambing betina yang dikawin oleh seekor pejantan. Nah gitu. Harapannya semua berhasil dikawin. Tapi uniknya nih ya, mereka juga makhluk hidup nih, kadang-kadang nih kalau kita lagi nongkrong di kandang gitu ya, ternyata betina juga ada yang nggak mau tuh sama si pejantan yang kita pasangin gitu ya, atau sebaliknya si pejantan juga kayak nggak mau gitu ya. Nah, ada juga yang seperti itu. Jadi mungkin nanti di periode berikutnya kita akan evaluasi, berarti di mix and match kambing jantan dan betinanya bisa kita over sampai benar-benar istilahnya berhasil gitu. Pak? Karena Bapak tadi cerita ya, berarti istilahnya ketidakberhasilan dalam sebuah kawin koloni itu berarti bukan karena faktor dikawin gak jadi aja, berarti ada faktor lain. Iya, banyak. Jadi faktornya kan tadi misalkan ketidakcocokan ya. Pernah lihat kan pasti tuh di kandang kawin tuh ada yang muter-muter tuh udah birahi betinanya padahal kan muter-muter. Atau misalkan kita lihat kadang-kadang sebelahan nih, kandang kawin 1 dengan kandang kawin 2,
dua pejantannya udah melihat si si betinanya gitu, tapi betinanya tuh di kandang yang satu nggak mau tuh muter-muter, malah ngelirik terus ke kandang sebelahnya. Oh. Nah, itu contohnya, itu berarti kan ketidakcocokan. Atau bisa jadi mungkin misalkan dari 15 betina itu memang ada yang nggak terjadi birahi, Oh. ada kelainan. Nah, jadi kan kelihatan, kok itu kosong, Ya. terus nggak mungkin nanti nggak ada warnanya gitu ya, itu nanti harapannya bisa kelihatan model seperti itu. Atau ada juga betina yang tidak berhasil bunting. Oh, udah kawin. Udah kawin, tidak berhasil bunting, itu ada kelainan juga tuh. Jadi ada yang udah jadi, yang udah hamil gitu ya, tapi dia selalu birahi. Oh, ada juga Pak, yang Ada gitu. sebetulnya. Nanti itu dinaikin lagi sama si jantannya. Hancur lah si istilahnya tuh yang inukul yang Janinnya sudah mungkin ya. dibuahi tuh hancur. Nah, seperti itu. Jadi saya ada kasus-kasus seperti itu. Jadi nah itu kan perlu treatment khusus. Jadinya mungkin kalau udah jadi, udah kawin sekali cukup. Jangan dikawinkan lagi walaupun si betinanya minta. Ada yang model seperti itu. Jadi nah itu bagi teman-teman istilahnya pada saat proses breeding itu banyak sekali kasus-kasus yang terjadi lah. Nah ini kan kita menggunakan metode kandang Penanda koloni, kawin koloni gitu ya. Nah kita perlu juga nih kalau ditandain nih, jadi kita bisa lihat setangguh apa sih pejantan juga bisa, ya kan kita kelihatan. Dari 15 berapa yang berhasil dia kawin. Nah, itu kan ketahuan, kita evaluasi. Terus tadi juga betina misalkan mana yang tidak dikawin ini apa nih, bisa kita telusuri atau dianalisa penyebabnya apa. Jadi ini ikhtiar lah Kang, supaya proses breeding kita ini bisa lebih efektif. Tujuan kita proses perkawinan itu berhasil dan efisien. Efisiennya apa? Untuk dievaluasi di perkawinan periode yang sekarang, perbaikan di periode berikutnya supaya berhasil proses perkawinannya. Karena kan kalau kita gagal ngawinin, nggak berhasil bunting, kan itu kan biaya pakan sudah keluar gitu kan ya. Nah kita harus cepat mengambil evaluasi dan pengambilan perbaikan proses breedingnya atau perkawinannya lah, seperti itu. Ternyata banyak manfaatnya ya Pak ya. Ya. Ini alat sederhana yang bisa memberikan dampak terutama untuk evaluasi tadi teman-teman breeding. Kelihatan betina mana yang udah dinaikin, penyebabnya apa, mungkin gitu ya Pak ya. Ya. Terus nanti tindakan apa yang ingin kita lakukan gitu sebagai bahan evaluasi. Apakah betinanya yang harus dievaluasi, apa jantannya yang harus dievaluasi. Ya. Nah ini kan juga kita bisa mencermati dari tanda-tanda ini. Jadi supaya selama 2 bulan kawin koloni mungkin Pak nggak sia-sia mungkin ya Pak ya. Betul. Dan juga nanti bisa kelihatan juga kan ada tanggal itu harapannya kan 2 bulan itu 3 kali masa birahi kan ya. Nanti kita bisa lihat nih, oh tanggal segini kok muncul nih ada betina yang ada warnanya di tanggal sekian. Nah itu bisa jadi perkiraan perkawinan, bisa juga nanti bisa ngitung kurang lebihnya perkiraan lahirnya. Seperti itu. Karena kan kesulitan di kawin koloni kan nentuin perkiraan lahir. Iya. Kan kurang lebih bulan sekian sampai sekian, kurang lebih lahirnya bulan sekian sampai sekian, kan seperti itu. Mungkin setidaknya dengan adanya ini, dengan pemantauan, oh ketahuan nih kok dia muncul warna itu di tanggal sekian, nah bisa kecatat kan gitu. Karena kita masih istilahnya kawin koloninya masih intensif lah di kandang gitu, bukan di open range seperti di luar negeri. Sebenarnya ini inovasi ini di luar negeri sudah umum dipakai gitu. Nah di Indonesia karena ada teknologi ini ya, kita coba terapkan lah. Ya, ini ikhtiar dari Pusaka Dairy Farm untuk memperbaiki terus tahap demi tahap proses yang kita lakukan. Nah, di sini proses breedingnya. Nah, plus juga Kang nanti nih kalau misalkan ada yang belanja ke kita, betina ke kita nih udah teman-teman. Nah, ini mah udah dinaikin si betina nih. Nah, gimana gitu. Jadi bisa lebih memberikan servis dan kita ke pembeli bahwa oh ini kambing ini memang sudah dikawin gitu. Lebih kelihatan. Jadi buat teman-teman yang pilih betina lebih enak ya Pak ya? Enak. Dan nanti dikonfirmasi dengan USG. Oke, Nah, siap ini Pak. salah satu bentuk peningkatan pelayanan kita lah ke nanti customer. Nah Pak, tadi kan Bapak udah kasih tahu manfaat dari alat ini, terus juga udah keunikan ternyata selama kawin koloni ya Pak ya. Jadi teman-teman yang mungkin volume atau populasi kambingnya udah banyak, ya perlu juga kayaknya punya metode teman-teman
teman-teman atau misalnya mau bikin pusaka menggunakan langkah mesin. Nah untuk alatnya sendiri Pak, sebetulnya bentuk aslinya tuh seperti apa Pak? Iya, nanti kita coba buka ya ini ya seperti apa. Ini dalam harness tuh kayak rompi kan gitu ya. Ini bentuknya. Oh, nanti kita akan videokan juga pada proses pemasangan di harnessnya. Ini seperti itu. Ini dipasangkan ya. Dan ini dikasih ini di lokasinya. Oh ini buat itunya Pak, krayonnya ya? Gitu ya. Nah ini pasang krayonnya. Nah, dipasang. Nah ini harness digabungkan dengan apa krayonnya gitu. Yuk, silakan. Kita coba teman-teman. Nah ini masuk nih Kuncinya harus dikunci dari sini. ya, dibengkokin. Nah ke sana. Nah, Dikunci. sip, udah kekunci. Oke, sip. Kita coba Kita lihat. pasang. Pasang ya. Kita coba pasang, teman-teman. Oke. Nah ini yang X-nya di sini nih Y-nya, yang Y-nya ini ke sini, penyilang. Ke sini. Nah, Sip. ini baru pemasangan pertama ya teman-teman. Nanti kita cari yang pas ini bolongannya. Masukin sini. Set. Nah, ini udah oke nggak? Nah, oke. Ya, jadi teman-teman ini posisinya silahkan dilihat krayonnya di bawahnya nih. Oh, lihat di bawahnya. Lihat silahkan. Oke teman-teman, ini udah siap ya. Paling nanti kita ada dibikin bolong lagi satu lagi tambahan. Nah ini kita coba dulu pakai. Nanti kita akan perlihatkan bagaimana hasilnya pada saat penggunaan krayon dan harness ini di kandang koloni. Nah, dilepasin. Oke. Nah, kita lihat tuh. Nah, tuh. Tuh, ada hijau-hijaunya. Nah, ini belum tentu belum masuk kan, belum penetrasi itu, tapi kelihatan dia sudah dikejar-kejar nih gitu. Nah, tuh dia tuh hijau-hijau. Set. Berarti udah pas ya pemasangannya udah betul. Oh, belum berhasil. Belum masuk. Belepotan hijau jadi. Tuh. Tuh, dinaikin lagi betina yang lain. Tuh kan kelihatan ya. Oke, teman-teman, nah ini salah satu ininya. Ada yang dinaikin, ada yang enggak kan kelihatan. Ah. Oh, ternyata gini, Pak. Jadi hijau-hijau gitu ya, Pak. Iya, jadi ini kelihatan kan jadi mana yang dinaikin sama si pejantannya. Jadi ini masih proses perkawinan ya. Jadi mungkin prosesnya nggak berhenti di sini aja. Ini selama beberapa waktu ke depan dia akan dikejar terus dinaikin iya. terus sampai berhasil. Nah, tanda-tandanya nanti yang sudah dinaikin atau dikawin tuh lebih pekat kayaknya warnanya ya, Oh, seperti iya. itu. Yang nggak kayak yang kelewat doang ya, Pak ya? Iya gitu. Jadi ini adalah proses untuk penandaan ya, mana yang terjadi perkawinan atau enggak. Gitu. Ya ini ikhtiar lah. Ya. Nanti ini buat bahan evaluasi kita nanti ke depan. Jadi saksikan nanti konten-konten kita berikutnya lah, ya Betul. terkait dengan hal ini. Gitu. Siap. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah
menyaksikan konten Pusaka Farm. Nah, ini bisa kelihatan karena kita sekarang sedang membahas mengenai marker atau penanda kawin. Ini udah bisa dilihat yang dikawin itu ada tandanya seperti itu. Ini jantannya dipasangkan alat penanda atau disebut ram harness. Semoga jadi ya Pak ya. Ya, Demikian Binter kali ini. Buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan konten Pusaka Farm, boleh subscribe. Ada yang mau bertanya atau ada yang pengen tahu sesuatu, boleh isi kolom di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Binter selanjutnya. oke, see you.